Warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bonsai, jumpa lagi bersama saya Papi Nevino di channel Inspirasi Semua Hal Tentang Bonsai. Jadi hari ini agendanya seperti di video saya kemarin, yaitu melakukan repotting pada bahan bonsai milik Pak Joko. Jadi seperti yang teman-teman lihat di depan saya ini adalah pohon asem ya, dengan pot ditaruh pot casket seperti ini, pot casket tinggi teman-teman. Tentu saja tidak tidak cocok ya dengan gerak pohon yang formal atau tegak ke atas dan ditaruh di pot yang tinggi seperti ini. Sebenarnya masih banyak sekali yang menurut saya kurang cocok potnya, cuma hari ini karena musimnya juga, karena ini juga lagi hujan gerimis, jadi akan saya lakukan dua pohon yang akan saya repotting teman-teman. Jadi ini dan juga bahan lo yang ada di luar. Nah nanti ini nanti asemnya saya repotting di pot yang kecil, pot casket kecil. Kemudian pot yang besar ini akan saya taruh loa. Jadi loa yang ditanam juga formal seperti ini, nanti saya akan bikin casket. Maka dari itu teman-teman tetap ikuti ya, siapa tahu bisa menambah inspirasi teman-teman untuk mengkonsep suatu bahan bonsai. Nah ini sudah kami cabut ya, cuman ini batunya nggak bisa diambil, jadi mau nggak mau harus kita hancurkan. Nah nanti rencana mau dipindah di pot keramik ini teman-teman, pot keramik casket. Oke. Nah ini ternyata saya salah prediksi ya teman-teman. Tadi setelah batunya kita pecah, nah ini ternyata geraknya lurus, jadi nggak ada liuan ke bawahnya. Kalau dari awal tadi saya hanya fokus di liuan ini, jadi mau saya bikin casket gini atau gini, ternyata nggak bisa, ternyata panjang ini gerak batangnya. Nah ini alternatifnya ya nggak jadi ditaruh di pot casket itu teman-teman. Jadi alternatifnya akan saya pindah di pot ini, pot pot bulat dan ukurannya agak tinggi, jadi itu sangat pas nanti kalau ditaruh di sini. Nah alhasil saya pindahkan ke pot ini ya, jadi nggak jadi pakai pot keramik casket tadi, karena lebih cocok dengan pot yang kayak gini ya teman-teman ya, untuk gerak dasar yang lurus-lurus seperti ini. Jadi tadi untuk batu pecahannya saya pasangkan lagi, jadi menambah kesan alami atau naturalnya. Nah cuma ini saya tidak berani wiring ya, karena banyak yang saya potong tadi akarnya agar bisa masuk ke dalam pot ini. Jadi teman-teman juga jangan terburu-buru lah ya dalam mengkonsep. Kalau waktunya hanya pindah media atau intinya memerlukan potong akar, kalau bisa di pruning tapi jangan di wiring. Jadi kita tunggu aja kesuburannya lagi. Tapi tergantung bahan-bahannya juga teman-teman. Kalau misalkan sancang kita berani soalnya gampang hidup. Tapi kalau asam Jawa seperti ini menurut saya perlu kita suburkan dulu, baru nanti kita lakukan wiring lanjutan. Nah ini sudah saya talang air lagi ya, jadi teman-teman juga biasakan untuk memberi talang air dulu untuk menjaga kesuburan. Oke, jadi langsung lanjut ke bahan bonsai loa. Nah jadi ini bahan loanya ya teman-teman ya, yang mau saya pindah ke pot casket tadi. Jadi ini memang sudah kehabisan nutrisi juga mungkin ya, karena dilihat dari kesuburannya juga sudah berkurang. Nah kalau untuk mukanya nanti ngambilnya dari sini teman-teman, tidak dari yang tadi ya, karena perakarannya bagus dan untuk liuan gerak batangnya cukup terekspos kalau lewat dari sini. Jadi tetap ikuti nanti bagaimana hasilnya.
Nah ini sementara sudah saya tata di pot gasket, tapi menurut saya agak kurang karena ada bagian dari bahan ini yang menurut saya bagus diekspos ya teman-teman. Jadi tadi kenapa saya menyarankan Pak Joko untuk dibikin gasket, saya hanya fokus di bagian sini saja teman-teman, liuan ini. Ternyata akarnya sangat panjang ke bawahnya. Nah segini. Jadi ini saya putuskan untuk tanam gaya slanting saja, karena nanti kalau gaya slanting untuk akarnya bisa terekspos, karena ini akarnya sangat bagus sekali kalau kita bikin ekspos akar ya. Nah ini akarnya sangat panjang, jadi saya putuskan untuk dibikin slanting saja teman-teman. Jadi nggak jadi dibikin apa namanya gasket ya. Ini karena saya hanya fokus pada gerak batangnya saja, seperti pohon asem yang tadi ya. Tidak tahu kalau akarnya seperti ini teman-teman. Jadi tetap ikuti nanti biar kelihatan ya teman-teman untuk hasil akhirnya. Nah ini akarnya sangat bagus. Jadi kalau kita bikin gasket nanti malah menutup bagian yang harusnya kita ekspos kayak gitu. Nah ini jadi sudah saya putuskan untuk saya tanam seperti ini. Jadi ini dengan gaya agak gasket, agak slanting ya. Jadi tidak saya bikin gasket seperti tadi. Nah ini juga ada sedikit pemahaman tentang konsep kenaturalan teman-teman. Ini tadi untuk gerak batangnya dari bawah ini tidak saya luruskan seperti ini. Ini kan agak miring teman-teman. Nah itu untuk memberikan kesan kenaturalan itu sendiri. Nah jadi ini tadi memang sudah tidak saya putuskan untuk dibikin slanting karena sangat sayang untuk bagian perakarannya. Sayang kalau tidak diekspos teman-teman. Ini sangat bagus. Jadi kesan expose root ya ini ya, kayak expose root. Nah kembali lagi kenapa ini saya bikin agak miring seperti ini. Nah ini untuk menambah kesan kenaturalan. Jadi logikanya gini teman-teman. Ini kan akar seperti dominan ke sini ya teman-teman ya. Jadi untuk bagian atas tentu saja kita bikin slantingannya agak ke sini. Nah nanti kan ada kayak kesan kenaturalan itu, dimana dia ada beban tumbuh di sini. Berarti naturalnya dia harus memiliki pondasi kuat di sebelah sini juga kayak gitu ya. Nah ini untuk penataannya juga ini kan tidak saya tengahkan juga teman-teman. Tengahnya kan di sini. Nah ini kan agak minggir ke sana teman-teman ya. Nah itu untuk menambah tampilan visual agar lebih berestetika teman-teman. Jadi menambah keindahan. Jadi jangan monoton nanam pohon itu harus di tengah pot. Untuk bagian kaki-kaki kita harus sedikit berimprovisasi bagaimana cara menampilkan pohon itu jadi lebih indah kayak gitu. Ini kan tidak saya tengahkan ya. Ini agak minggir ke sana. Tapi nanti untuk top mahkota nanti tetap di tengah sini teman-teman. Jadi simetris sama pot kayak gitu. Jadi simetris sama pot nanti untuk top mahkota. Jadi ini nanti untuk rencana kedepannya konsepnya adalah top mahkota di sini. Nah ini nanti di bawah sini juga ada mahkota lagi kecil kayak gitu. Ini untuk PR selanjutnya adalah intinya ini subur dulu. Tentu saja ini nanti habis ini langsung dikasih talang air lagi ya, agar menambah kesuburan, agar tidak stres, karena ini hanya saya tumpangkan saja teman-teman. Nah begini aja, jadi tidak saya benamkan ke dalam pot. Kemudian kalau ini sudah benar-benar subur, nanti ini langsung kita wiring. Jadi ini nanti untuk percabangan sendiri ini sudah sangat pas. Jadi yang sini nanti ke sini. Nah ini nanti menjuntai agak ke bawah. Nah ini untuk bagian back juga sudah dapat. Untuk bagian terusan mahkota juga sudah dapat. Ini menurut saya untuk posisi cabangnya sudah sangat pas. Jadi nanti ini intinya kalau sudah subur tinggal kita wiring gitu saja. Nanti biar bisa tegas untuk pengkonsepan selanjutnya.
Jadi teman-teman tetap ikuti channel saya untuk melihat tahapan-tahapan yang akan saya lakukan ya, dan juga inspirasi semua hal tentang bonsai lainnya. Jadi terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.